Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran yang ketiga atau sekaligus pelajaran terakhir hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, kita belajar tentang fikih ya. Materinya tentang sunnah dalam sholat. Nah, kalau kemarin ada rukun sholat, ada syarat wajib sholat. Nah, sekarang kita bahas tentang sunnah dalam sholat. Sunnah sholat itu, sunnah itu kan kita artikan sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala. Nah, itu sunnah. Kalau yang ditinggalkan kita tidak mendapat pahala. Itu sunnah. Nah, di sini di dalam sholat sunnah itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah tadi sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala. Nah, kalau kita tidak melakukannya karena terlupa, nah di dalam sholat nih biasanya kita lupa di dalam sholat, kita harus mengganti dengan sujud sahwi. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, sunnah-sunnah ab'ad dalam sholat nih, yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Kemudian membaca tasyahud awal, membaca kunut pada salat subuh. Ini menurut sebagian ulama. Ada juga yang tidak memakai tidak memakai kunut ya, doa kunut. Ada juga. Nah, kemudian yang D, membaca sholawat untuk Nabi setelah membaca tasyahud awal. Itu membaca sholawatnya. Kemudian yang E, membaca sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud akhir dan berdiri ketika kunut menurut sebagian ulama. Nah, ini jika kita terlupa melakukan keenam ini di dalam sholat, maka kita diharuskan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum salam. Ya. Nih. Contoh pengerjaannya itu setelah kita membaca tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah terakhirnya, setelah sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, kan biasanya langsung salam. Nah, kalau kelupaan membaca ini, kita sujud sahwi dulu. Sujud dulu, bacaannya subhana man la yanamu wa la yashhu. Nah, itu bacaannya dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu duduk, kemudian sujud lagi, baca subhana man la yanamu wa la yashhu, dan kemudian baru salam. Kemudian yang kedua ada sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu tadi yang kalau dikerjakan mendapat pahala, dan kalau yang tidak dikerjakan atau sengaja tidak mengerjakannya atau karena lupa, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Nah, tidak apa-apa. Contohnya nih, sunnah-sunnah tersebut. Ini ada mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku dan akan berdiri dari tasyahud awal. Nah, tidak apa-apa itu kalau sengaja tidak dilakukan ataupun lupa. Kemudian tangan kanan memegang tangan kiri dan meletakkan di atas dada. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian membaca doa iftitah. Nah, kalaupun dibaca ini mendapat pahala, kalaupun tidak apa-apa. Ini maksudnya sunnah hayat. Membaca ta'awud, basmalah ketika surat Al-Fatihah, dan membaca surat lain, mengucapkan amin,
membaca surah atau ayat Al-Quran, membaca takbir ketika ruku, sujud, dan bangkit dari sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Ini tidak apa-apa nih kalau tidak dikerjakan pun. Dan berdoa ketika duduk di antara sujud. Tapi kalaupun dikerjakan, insya Allah kita mendapat pahala. Duduk sebentar setelah bangun dari sujud kedua sebelum berdiri untuk rakaat selanjutnya. Nah, anak-anak kalau belum paham bisa dibaca di buku fikihnya halaman 20 ini. Ya. Nah, tadi lanjutan yang tadi ada membaca doa setelah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca salam kedua. Nah, biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, untuk yang kedua kalinya itu tidak apa-apa, tidak dibaca. Menoleh ke kanan dan ke kiri hingga pipi kanan kelihatan belakang ketika mengucapkan salam. Nah, ini tidak apa-apa. Begitu ya anak-anak. Ibu harap anak-anakku paham apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalkan mau lebih menghafal lagi, anak-anak bisa dibuka halaman 20 dan 21 ya, sunnah dalam sholat, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaiannya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.